Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari siswa SMK Alvina Salako dari jurusan FPAB kelas ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas pelajaran kewajiban yang bertema lembaga sosial dan kami memilih Desa Cikarang ini sebagai pemenuhan tugas kami. Kami mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf saya berbicara. Langsung saja ke pertanyaan yang ingin saya ajukan. Jabatan apa saja yang ada di Desa Cikarang ini? Jabatannya Desa Cikarang ini pertama ada kepala desanya ya. Di bawah kepala desa itu ada sekretaris desa. Nah, terus di bawah kepala desa juga selain sekretaris desa ada 3 kasih pemerintahan, kasih pelayanan dan desa. Kemudian ada 3 kaur juga, kaur keuangan, kaur tata usaha, dan perencanaan dan akhir. Nah, kepala dusun untuk masing-masing wilayah di sini ada 3. Jadi ada kepala dusun 1, kepala dusun 2, dan kepala dusun 3. Itu jabatannya ada. Bagaimana tugas dan wewenang dari perangkat desa ini? Tugasnya ya yang pertama kan kalau kepala desa itu bukan perangkat dia pimpinan tertinggi, berarti nanti laporan akhirnya ke kepala desa. Yang pertama itu ada sekretaris desa. Sekretaris desa itu nanti bertanggung jawab terhadap segala administrasi yang ada di desa ya. Nah, nanti sekretaris desa ini juga mempunyai 3 kaur keuangan dari dia, administrasinya fokus di keuangan. Nah, kalau perencanaan itu yang merencanakan baik dari pembangunan dan sebagainya. Yang terakhir ada kaur tata usaha dan umum itu seperti pencatatan aset ya, dan sebagainya gitu. Itu kaur tata usaha dan umum. Nah, itu bertanggung jawabnya kepada sekretaris desa. Nah, sekarang ada lagi tugas dari kasih itu sebenarnya langsung bertanggung jawab kepada kepala desa, dia pelaksana ya. Kayak kasih pemerintahan berarti yang berhubungan dengan masyarakat ya, dari jumlah penduduk dan sebagainya. Kemudian ada kasih kesejahteraan kesra, itu yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat seperti yang sekarang itu sering itu bansos dan sebagainya. Kemudahan itu juga masuknya ke kasih kesra kesehatan dan sebagainya. Kemudian ada kasih pelayanan itu lebih kepada kalau dalam itu humas menyampaikan informasi ya, dari desa kepada masyarakat. Terus ada kepala dusun. Kalau kepala dusun itu kan lebih tadi tugas kasih dan kaur itu semuanya ada, cuma dia lingkupnya lebih kecil. Kalau tadi kasih dan kaur dan sekdes itu satu desa. Kalau mereka itu hanya satu kedusunan saja, dari mulai jumlah penduduk, kesejahteraan masyarakatnya. Kebetulan di sini kan ada 3, berarti dari jumlah RW itu ada 9, berarti setiap dusun itu memegang 3 RW. Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Cikarang? Nah, Desa Cikarang ini merupakan pemekaran dari Desa Cinegara, desa sebelah ya. Nah, mekar itu pada tanggal 25 Juli 1981. Karena pemekaran dari Desa Cinegara atau pembuka Desa Cikarang. Baik, apa mata pencaharian utama masyarakat ini? Mata pencaharian utama yang pertama katanya kebanyakan itu ke ekonomi dagang. Apakah desa ini memiliki tradisi atau budaya khas? Kalau tradisi dan budaya khasnya ya seperti orang Sunda gitu, gotong royong dan sebagainya. Kalau yang umum kayak ciri khasnya itu nggak ada. Program apa yang sedang dijalankan untuk memajukan desa? Program yang memajukan desa kalau untuk tahun ini hanya kan ini kalau program itu ada tahun ini dana. Jadi biasanya programnya jadi mulai itu kan pembangunan infrastruktur desa itu untuk menunjang kegiatan ekonomi di desa, terutama kan tadi ada petani, bawahan petani kan kalau jalan lurus itu bagus. Jadi program unggulannya itu kepada
apa sih, infrastruktur desa, ataupun kalau sekarang ada, sebelum-sebelumnya ada masih bagian insentif untuk guru ngaji. Apa saja kegiatan gotong royong yang rutin dilakukan? Yang dilakukan oleh setiap hari Jumat, biasanya warga di desa kita itu mengadakan gotong royong di wilayahnya masing-masing, bersih-bersih halaman rumah, bersih-bersih jalan umum, perbaikan sarana prasarana itu secara sadar. Bagaimana peran pemuda dalam membangun? Kalau peran pemuda dalam membangun desa untuk secara spesifik mungkin belum ada, tapi untuk secara umum bagus gitu anak-anak mudanya ikut dalam kegiatan tadi gitu. Bagaimana keadaan jalan dan transportasi di desa? Untuk jalan alhamdulillah hampir 100% jalan desa ya. Jalan desa Cikarang itu sudah mulus, sudah diaspal, dan untuk transportasinya karena kita langsung berhubungan dengan jalan provinsi jadi bagus gitu. Bagaimana kondisi pendidikan di desa? Pendidikan alhamdulillah untuk tahun ini sudah ada peningkatannya. Kalau sebelum-sebelumnya orang tua kita terdahulu dulu lulusan SD lalu sekarang sudah SMA itu sudah banyak, dan banyak juga yang sudah ada juga bantuan. Bagaimana kondisi kebersihan dan lingkungan desa? Alhamdulillah untuk kebersihan lingkungan bisa dilaksanakan, apalagi kemarin ada satu RW yang membuat ya, ini bisa dikelola dengan baik, jadi untuk ini sudah bagus. Berapa jumlah penduduk yang ada di desa? Untuk jumlahnya itu semuanya ada 8.700, laki-lakinya 4.500. Baik, sekian wawancara yang dapat kami lakukan. Terima kasih banyak atas waktu, informasi, dan jawaban yang telah diberikan. Semoga desa ini semakin maju dan masyarakatnya selalu sejahtera. Mohon maaf apabila ada perkataan dan pertanyaan yang kurang berkenan.